warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang CPOB yang beranggotakan Arifah Dewi Handayu, Anggun Biodala Zalza, Intan Permatasari, Salbia, Lydia Febrianti, Siska Triwahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan obat yang baik. Yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. CPOB meliputi semua proses produksi mulai dari bahan awal, tempat, dan alat sampai pelatihan dan pembersihan dari pekerja. Prosedur tertulis dari tiap proses produksi adalah komponen penting yang dapat mempengaruhi kualitas akhir dari produk. Tahap-tahap produksi. Yang pertama yaitu penimbangan dan pengolahan. Penimbangan maksudnya yaitu yang pertama, untuk tiap penimbangan atau pengukuran hendaklah dilakukan pembuktian kebenaran identitas dan jumlah bahan yang ditimbang atau diukur oleh 2 orang personel yang independen dan pembuktian tersebut dicatat. Sedangkan maksud pengolahan di sini yaitu yang pertama, semua bahan yang dipakai di dalam pengolahan hendaklah diperiksa sebelum dipakai. Yang kedua, kondisi lingkungan di area pengolahan hendaklah dipantau dan dikendalikan agar selalu berada pada tingkat yang dipersyaratkan untuk kegiatan pengolahan. Setelah penimbangan dan pengolahan, dilanjutkan dengan kegiatan pengemasan. Setelah kegiatan pengemasan selesai, dilakukan pengawasan selama proses, yaitu dilakukan pengawasan selama proses untuk bahan dan produk yang ditolak, dipulihkan dan dikembalikan. Setelah itu dilanjutkan dengan karantina dan penyerahan produk jadi. Setelah dilakukan karantina dan penyerahan produk jadi, dilakukan catatan pengendalian pengiriman obat. Selanjutnya dilakukan penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Setelah semua tahap produksi itu selesai, dilakukanlah pengiriman dan pengangkutan. Adapun aspek-aspek CPOB pada tahun 2012 ada 12, yaitu yang pertama manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higien, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan audit persetujuan pemasok, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, dan kualifikasi dan validasi. Dan pada tahun 2018 ada 12 juga, yaitu sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, dan kualifikasi dan validasi. Sistem mutu industri farmasi. Ada yang namanya pemegang izin industri farmasi yang bertanggung jawab penuh untuk membuat obat sedemikian rupa agar sesuai tujuan penggunaannya, kemudian memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan pasien pengguna disebabkan karena keamanan, mutu, atau efektivitas yang tidak memadai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, industri farmasi harus menetapkan manajemen puncak yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau pabrik dengan kewenangan dan tanggung jawab memobilisasi sumber daya dalam perusahaan atau pabrik untuk mencapai kepatuhan terhadap regulasi, sehingga didapatkanlah pencapaian asaran mutu. Kemudian selanjutnya ada unsur dasar manajemen mutu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada infrastruktur atau sistem mutu. Kemudian yang kedua tindakan sistematis. Infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Sedangkan untuk tindakan sistematis diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan tinggi sehingga produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Personalia dalam industri farmasi meliputi personel yang memadai dan terkualifikasi,
manajemen punca, dan mempunyai struktur organisasi. Di sini ada yang namanya personil kunci, di mana manajemen puncak menunjuk personil kunci termasuk kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu. Nah, posisi ini dijabat oleh apoteker purnawaktu, kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu yang harus independen. Nah, di sini ada yang namanya pelatihan. Pelatihan itu dilakukan bagi seluruh personil, yaitu meliputi pelatihan dasar dalam teori dan praktik. Pelatihan yang berkesinambungan hendaklah juga diberikan dan efektivitas penerapannya dinilai secara berkala. Kemudian ada yang namanya higiene perorangan, di mana higiene perorangan ini programnya disiapkan dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan di pabrik. Nah, yang terakhir adalah konsultan, di mana konsultan ini hendaklah memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai atau kombinasinya untuk memberi saran atas subjek yang mereka kuasai. Yang selanjutnya adalah bangunan dan fasilitas, di mana bangunan dan fasilitas ini meliputi desain, konstruksi, dan letak. Dan dari semua itu harus menghindarkan daripada yang namanya kontaminasi. Di sini meliputi penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan dilakukan di area penimbangan yang terpisah dan didesain khusus. Area produksi. Nah, area produksi ini kontaminasi silang dicegah untuk semua produk melalui desain dan pengoperasian fasilitas pembuatan yang tepat. Selanjutnya adalah area penyimpanan. Area penyimpanan itu harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk seperti bahan awal dan bahan pengemas, produk antara, produk jadi, produk dalam status karantina, produk yang telah diluluskan, produk yang ditolak, produk yang dikembalikan, atau produk yang ditarik daripada peredaran. Desain atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Area terpisah dan terkunci hendaklah disediakan. Selanjutnya adalah area pengawasan mutu, di mana area pengawasan mutu itu dilakukan laboratorium pengawasan mutu. Nah, di situ hendaklah terpisah dari area produksi. Didesain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Desain laboratorium memperhatikan kesesuaian bahan konstruksi yang dipakai, ventilasi, dan pencegahan terhadap asap. Yang selanjutnya adalah sarana pendukung, di mana sarana pendukung ini meliputi ruang istirahat dan kantin yang harus dipisahkan dari area produksi dan laboratorium pengawasan mutu, letak bengkel perbaikan dan pemeliharaan peralatan teratur. Yang selanjutnya adalah pembersihan dan sanitasi, membahas bangunan, pengelolaan sampah, rodentisida, insektisida, agnes, fumigasi. Yang selanjutnya adalah peralatan, di mana peralatan itu meliputi desain, konstruksi, dan ukuran. Kemudian mutu obat itu sesuai desain serta seragam dari batch ke batch. Nah, desain dan konstruksi itu peralatan meliputi manufaktur bahan untuk mengoperasi alat, alat yang ditimbang, alat yang diukur, diatur sedemikian rupa. Kemudian ada yang namanya pemasangan dan penempatan, dipasang sedemikian rupa untuk mencegah resiko kesalahan atau kontaminasi. Kemudian ada yang namanya pembersihan dan sanitasi peralatan, itu dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Kemudian ada yang namanya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan peralatan itu dipelihara sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian produk, tidak boleh menimbulkan resiko terhadap mutu produk. Itu dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor setiap batch atau lot yang diolah dengan alat tersebut. Peralatan diidentifikasi, isi dan status kebersihannya dengan cara yang baik. Sanksi administratif. Pasal 6, pelanggaran terhadap ketentuan pedoman CPOB
dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut. Yang pertama ada peringatan, yang kedua ada peringatan keras, yang ketiga penghentian sementara kegiatan, yang keempat pembekuan sertifikat CPOB atau CPBB AOB, yang kelima ada pencabutan sertifikat CPOB atau CPBB AOB. Terus yang keenam, rekomendasi pencabutan izin industri farmasi. Presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.